Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nala Hurna Wahyuni dari kelas 2A PG PAUD. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi mengenai anak usia dini dengan hambatan intelektual. Pada definisi anak usia dini dengan hambatan intelektual, menurut Diagnostik Statistik Manual kelima, gangguan intelektual disebut juga dengan tunagrahita atau kurang kecerdasan. Artinya, seseorang mengalami gangguan selama periode perkembangan yang mencakup kedua defisit fungsi intelektual dan defisit fungsi adaptif. Pada defisit fungsi intelektual, itu meliputi kekurangan dalam penalaran, pemecahan masalah, penilaian, belajar akademik, dan belajar dari pengalaman, serta pemahaman praktis. Kemudian, pada defisit adaptif, menyebabkan kegagalan memenuhi standar perkembangan dan sosial-kultural untuk kemandirian pribadi dan tanggung jawab sosialnya. Yang pertama, ada klasifikasi. Berdasarkan Diagnostik Statistik Manual 5, klasifikasi tunagrahita beranjak dari yang ke-1 ada ringan, yang IQ-nya mulai dari 55 sampai 70. Yang kedua ada sedang, yang IQ-nya mulai dari 40 sampai 55. Yang ketiga ada berat, yang IQ-nya mulai dari 25 sampai 40. Yang keempat sangat berat, yang IQ-nya kurang dari 25. Yang kedua ada karakteristik tunagrahita. Nah, karakteristik ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada karakteristik pada masa perkembangan masa bayi. Nah, ini nih cirinya gangguan fisik, keterlambatan dalam bicara, respon terhadap lingkungan. Sedangkan yang kedua ada karakteristik pada masa anak-anak. Nah, dengan keterbatasan intelektualnya, lambat untuk belajar. Mungkin juga lambat dalam perkembangan fisiknya. Yang ketiga ada program kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus pada anak ini adalah bina diri. Tujuannya agar terwujudnya kemandirian. Selain itu, dapat menumbuhkan kemampuan tunagrahita dalam tata laksana pribadi, seperti mengurus diri dan merawat dirinya. Yang keempat, ada strategi pembelajaran kebutuhan khusus. Untuk mengoptimalkan bina diri, perlu diketahui aspek bina diri yang akan diajarkan untuk mereka. Yang pertama, ada kemampuan merawat diri. Itu seperti pemeliharaan tubuh, keselamatan, dan keselamatan. Yang kedua, ada kebutuhan mengurus diri, seperti mengurus kebutuhan yang bersifat pribadi, makan dan minum. Yang ketiga, kebutuhan menolong diri, itu melalui permainan memasak. Yang keempat, ada kebutuhan komunikasi melalui reseptif dan ekspresif. 5. Ada kebutuhan sosialisasi atau adaptasi, itu seperti keterampilan berinteraksi. Yang keenam, kebutuhan keterampilan hidup, itu melalui bermain peran. Yang terakhir, ada kebutuhan mengisi waktu luang, itu seperti olahraga, berkebun, atau yang lainnya. Yang kelima, ada strategi pembelajaran di kelas. Dalam setting kelas inklusif, anak-anak perlu program pembelajaran individual. Jadi kemungkinan guru kelas harus dibantu oleh guru pendamping khusus untuk mengembangkan pembelajaran mereka. Adapun aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebagai guru perlu mempelajari tentang kebutuhan dari ciri siswanya. Yang kedua, libatkan keluarga atau orang-orang terdekat dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, pembelajarannya itu dilakukan secara berkelompok agar anak tetap bersosialisasi dengan temannya. Yang keempat, dalam berkomunikasi gunakan bahasa yang jelas. Yang kelima, guru jangan memberi perintah terlalu berat karena akan membuat anak bingung. Yang terakhir, setelah selesai jangan lupa beri positif reward kepada anak.